Oke, shalom saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya berharap kita masih semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Itu satu-satunya kekuatan kita, khususnya untuk keadaan yang seperti sekarang ini ya, saudara-saudara. Maka satu-satunya pengharapan saya dan saudara adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga melalui mempelajari sabda Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang terakhir, kalau saudara masih ingat, ya, di dalam pelajaran yang terakhir, saya menyampaikan pelajaran dari Matius 25 ayat 1 sampai 13, ya, mengenai 10 anak dara atau anak gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Dan saya menyatakan bahwa 5 anak gadis yang bodoh dan 5 anak gadis yang bijaksana itu menggambarkan ya murid-murid Yesus ya dan orang Yahudi yang merupakan umat Tuhan pada zaman itu. Dan hanya sekelompok kecil murid-murid Yesus yang percaya bahwa dia adalah Mesias. Dan kita sudah pelajari yang membedakan antara 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh ini, bahwa mereka yang bijaksana, bedanya dengan yang bodoh adalah yang bijaksana, saudara-saudara, yang bijaksana punya minyak yang lebih. Ya, itu yang membuat mereka berbeda. Ini pelajaran yang sangat penting yang mau diajarkan oleh perumpamaan ini, yaitu yang 5 bijaksana, mereka mempunyai minyak yang lebih. Dan kita sudah pelajari secara ringkas bahwa minyak yang lebih ini, dia mempunyai beberapa makna. Yang pertama, bahwa minyak di dalam Alkitab, di dalam pelajaran kita yang sebelumnya, minyak melambangkan Roh Kudus. Ya, disebutkan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, katanya firman Tuhan itu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau Alkitab itu adalah pelita, maka minyak itu adalah yang membuat pelita itu bercahaya. Bisa dibilang. Maka sangat tepat ya kalau dibilang bahwa minyak itu Roh Kudus, karena kalau kita sama-sama punya Alkitab, tetapi kita tidak memiliki Roh Kudus, saudara-saudara, maka minyak itu yang merupakan lambang dari Roh Kudus tidak akan bisa membuka hati dan pikiran kita untuk memahami firman Tuhan secara benar, secara dalam, ya. Tapi kita hanya lihat firman Tuhan di atas permukaan dan kita tidak bisa menyelami yang lebih dalam. Saudaraku, kalau saya dan saudara adalah 5 gadis yang bijaksana, maka waktu kita belajar Alkitab, kita tidak hanya belajar Alkitab di permukaan, tapi kita akan gali lebih dalam dan Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran sebagaimana yang kita telah pelajari dalam Yohanes 16 ayat 13. Saya nggak akan ulangi. Tapi saya mau baca 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Ya, mari kita lihat ini. Ayat ini untuk lebih menekankan bahwa Roh Kudus itu adalah minyak. Dan kalau kita punya Roh Kudus, artinya kita punya pemahaman Alkitab yang lebih dalam dari sekedar di atas permukaan yang kelihatan. Ya, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Mari kita lihat, ya. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 di sini dikatakan, ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan begitu, saudara-saudara, maka kita bisa simpulkan bahwa Roh Kudus yang mendorong nabi-nabi memberikan nubuatan di dalam Alkitab. Maka untuk mengetahui nubuatan-nubuatan ini, saya dan saudara-saudara harus memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memberikan nubuatan ini kepada nabi-nabi pada zaman dulu. Maka supaya kita bisa memahami nubuatan ini dengan pasti bahwa
interpretasi saya dan saudara tidak salah, maka jalan satu-satunya adalah kita harus ya punya Roh Kudus untuk bisa menafsirkan nubuatan-nubuatan ini. Nah, pertanyaannya, apakah orang Israel pada zaman Yesus mereka tidak punya Alkitab? Mereka punya Alkitabnya, mereka punya, bukan tidak punya. Mereka tahu Yesus akan lahir di Bethlehem. Ya, mereka tahu, ya, mereka tahu nubuatan tentang Mesias, ya. Tetapi saudaraku, ada yang mereka tidak miliki, yaitu Roh Kudus, sehingga mereka tidak dituntun oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Roh Kudus tidak mengajar mereka. Mereka baca Alkitab sebagai rutinitas. Kalau saya dan saudara baca Alkitab cuma sekedar rutinitas, tapi kita nggak sungguh-sungguh mendalami, tidak meminta tuntunan Tuhan, supaya kita dituntun dalam kebenaran. Kalau kita cuma baca Alkitab sesuka hati kita, yang saya maksud dengan sesuka hati kita adalah bahwa kita tahu bagian-bagian Alkitab yang menegur saya dan saudara. Dan kita tahu ayat-ayat yang menegur saya dan saudara kita secara daging akan menghindar dari ayat-ayat itu. Kita nggak mau baca. Saudara, kalau kita pilih-pilih bagian Alkitab, karena itu bertentangan dengan kedagingan kita, maka kita ini adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus jelas berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau saya dan saudara membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita melakukannya, maka kita adalah orang yang bijaksana. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, itulah perbedaan antara yang bijaksana dengan yang bodoh. Nah, pada siang ini, ya saudara-saudara, kita mau mempelajari nubuatan bahwa Yesuslah Mesias. Ini nubuatan yang diberikan sebenarnya kepada umat-umat Tuhan. Tetapi umat Tuhan tidak memahaminya. Sayangnya mereka tidak memahaminya. Dari mana kita yakin bahwa Yesuslah Mesias itu yang datang, yang ditolak oleh orang-orang Israel kebanyakan? Hanya 120 orang yang percaya kepada Yesus waktu dia naik ke surga. Bayangkan, dari begitu banyak umat Tuhan yang hidup pada zaman Yesus, hanya 120 orang yang percaya bahwa dialah Mesias. Nah, sekarang saudara-saudara, bagaimana kita yakin bahwa Yesus adalah Mesias? Ya, mari, dan bagaimana kita yakin bahwa kenapa Yesus bilang, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Kenapa Yohanes Pembaptis juga katakan, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, karena sekarang banyak umat Kristen yang bilang, sudah 2000 tahun katanya bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Tapi kenapa Yesus belum datang-datang sampai sekarang? Ya, saya mau menjawab satu cemohan kepada firman Tuhan ya pada siang hari ini dengan mari kita gali lebih dalam ya. Ketika Roh Kudus dimiliki, maka kita akan diberikan kemampuan untuk mengetahui nubuatan. Ya, saudara-saudara, saya mau kita buka sekarang Daniel 9 ayat 24. Dan saya mau share screen kepada saudara-saudara ya. Ini ada yang perlu dilihat, tidak bisa cuma didengar, maka saya mempersiapkan sesuatu presentasi supaya kita bisa lihat. Di dalam Daniel 9 ayat 24, disebutkan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Firman Tuhan bilang, untuk bikin apa? 70 kali 7 masa. Ya, masa di dalam buku Daniel ini artinya tahun. Jadi 70 kali 7 tahun telah ditetapkan atas bangsamu. Ini perkataan kepada siapa? Ini adalah perkataan dari malaikat kepada Nabi Daniel. Ketika Nabi Daniel stres melihat kondisi daripada bangsanya, ya, ketika dia stres melihat apa yang sedang terjadi. Ya, kenapa? Karena Nabi Daniel di awal daripada nubuatan ini ya, Miranda boleh ditampilkan Daniel ya, Daniel 9 ayat 1 dan 2 dan 3 ya. Silakan ditampilkan. Mari kita lihat Daniel 9 ayat 1 2 supaya kita tahu konteksnya sebelum saya lanjutkan di dalam Daniel 9 ayat 24. Ya, di sini dibilang Daniel 9 ayat 1 firman Tuhan berkata, ayat 1 dulu, ayat 1 supaya kita tahu apa konteksnya. Di dalam
Daniel 9 ayat 1, pada tahun pemerintahan Darius, pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja, ya, atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Apa yang terjadi di sini? Pada tahun pertama pemerintahan Darius, ya sekitar tahun 539 sebelum Masehi, ketika Babel jatuh di dalam Daniel pasal 5, ya Belsasar lagi bikin pesta besar, kemudian akhirnya Babel jatuh oleh kerajaan Media dan Persia. Dan yang menjadi raja waktu itu untuk menggantikan kerajaan Babylon adalah Darius. Ya, ini terjadi sekitar tahun 539 atau 538 sebelum Masehi, ya, sebelum Yesus datang. Kemudian pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Apa nubuatannya yang ada di dalam buku Yeremia? Bahwa orang Israel hanya akan berada 70 tahun di dalam pembuangan di Babel. Ya, tentunya Daniel menyadari bahwa nubuatan 70 tahun orang Israel di Babel itu bersyarat, yaitu apa tujuan mereka dibuang di Babel? Karena mereka tidak lagi mau bertobat mendengarkan suara Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan mereka di Babel. Berkali-kali Tuhan tegur melalui nabi-nabinya, tetapi mereka terus jatuh dan berdosa lagi. Maka Tuhan harus menghajar mereka dengan mengizinkan mereka ditawan di Babel. Tapi Tuhan berjanji, mereka ditawan di sana hanya 70 tahun. Sesudah itu mereka akan dibawa pulang ke Yerusalem. Tetapi janji itu tentunya bersyarat, yaitu ketika mereka bertobat. Nah, yang membuat Nabi Daniel stres adalah dia lihat keadaan orang Israel di Babel, sudah nyaman dengan Babel, tidak mau bertobat. Saudaraku, ini aplikasi yang sangat penting bagi saya dan saudara. Ya, kita sedang ditawan oleh setan di atas dunia ini karena setan berhasil membujuk orang tua kita yang pertama untuk jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itu, dunia ini sudah menjadi seperti penawanan di Babel. Kita diperbudak oleh dosa, kita diperbudak oleh mementingkan diri, kita diperbudak oleh segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, namun kita tidak mampu untuk tinggalkan. Dan kita semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Ya, saudaraku, orang yang ditawan di Babel dengan maksud supaya mereka bertobat, umat-umat Tuhan, tetapi umat-umat Tuhan bukannya bertobat, mereka malah nyaman dengan keadaan di Babel. Dan inilah yang membuat Daniel stres. Di dalam ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara bayangkan bahwa Daniel melakukan satu hal yang sangat luar biasa dalam keadaan yang seperti ini. Daniel berdoa, bermohon sambil berpuasa untuk bangsanya. Dia mengenakan kain kabung serta abu, menyatakan hatinya yang betul-betul berduka dengan keadaan daripada umat-umat Tuhan, kejahatan yang ada di dalam umat-umat Tuhan. Nah, saudaraku, mengapa ini sangat penting? Mengapa hal ini sangat penting? Ya, saya mau sampaikan sesuatu di sini. Ya, saudara, untuk kita bisa melewati apa yang sedang kita alami sekarang ini, ya, virus COVID-19, maka yang saya dan saudara bisa lakukan, karena kita punya banyak waktu di rumah, adalah mari kita berpuasa, mari kita berdoa, bermohon kepada Tuhan dengan kain kabung dan abu, ya, merendahkan diri, memohon pengampunan dari Tuhan dan meratapi dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, umat-umat Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini yang lebih positif daripada kita mempersalahkan siapa yang menyebabkan hal ini terjadi, ya, atau kita mengeluh dengan keadaan kita, ya, yang dilakukan oleh Daniel ketika dia melihat bahwa umat-umat Tuhan sudah mengalami musibah yang sangat besar, ya, ditawan ke Babel, ditawan dan dibuang ke Babel, ya, selama 70 tahun Tuhan memberikan janji bahwa mereka akan kembali, tapi umat-umat Tuhan nyaman dengan keadaan. Saudaraku, yang saya mau sampaikan, Daniel memiliki
karakter daripada Tuhan Yesus di sini. Dia rindu menjadi berkat bagi umat Tuhan dalam kesusahan umat Tuhan. Dia tidak menghakimi umat Tuhan, ya. Dia tahu umat Tuhan tidak bertobat dan terus berada dalam kejahatan mereka, ya. Walaupun Tuhan sudah dalam kasih karunia-Nya memberikan ujian yang berat dengan membiarkan mereka ditawan di Babel, tapi ada yang tidak bertobat, saudara. COVID-19 juga adalah ujian yang berat buat kita umat-umat Tuhan. Tapi seyogyanya, seharusnya ini menjadi suatu pembaharuan bagi kita untuk merenungi perbuatan-perbuatan kita yang salah selama ini. Seharusnya ini membuat kita datang kepada Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, ada banyak orang yang sudah mulai nyaman dengan keadaan ini. Awalnya mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tapi lama-lama, karena COVID ini tidak segera berlalu, maka yang terjadi adalah kebangunan rohani mereka mulai kelihatan bahwa kebangunan rohani mereka tidak permanen. Kebangunan rohani mereka cuma sesaat. Dan akhirnya mereka nyaman dengan keadaan seperti ini. Dan tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti waktu baru mulai. Nah, saudaraku, kenapa ini sangat penting? Ya, bahwa kita menjadi perantara. Kalau saudara katakan sekarang saya nggak bisa kemana-mana, pendeta, apa yang saya bisa buat? Ya, kita bisa buat berdoa, bermohon, berpuasa. Minta kepada Tuhan dan berdoa bagi orang lain. Banyak orang yang menderita di luar sana. Baik umat Tuhan maupun bukan umat Tuhan, ya, semua adalah anak-anak Tuhan. Mereka patut kita dukung dalam doa. Kita menjadi perantara. Tahukah saudara bahwa pekerjaan utama dari Tuhan Yesus, pekerjaan utama dari Tuhan Yesus adalah menjadi perantara. Apa artinya menjadi perantara? Dia berdoa bagi manusia agar manusia bisa selamat, ya. Dan Roh Kudus juga, ya, mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu menjadi perantara. Dari mana saya tahu? Ya, mari kita pergi kepada, nanti kita kembali kepada Daniel 9, mari kita pergi ke dalam Roma 8 ayat 26, ya. Dan kiranya ayat ini bisa menguatkan kita. Kalau Tuhan Yesus dalam keadaan seperti sekarang berdoa bagi kita, dia akan berdoa lebih lagi, saudara, daripada waktu-waktu sebelumnya. Ya, karena dia tidak mau kita tidak melewati keadaan ini dengan kemenangan iman. Roma 8 ayat 26, firman Tuhan mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jangan saudara pikir bahwa saya dan saudara tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Firman Tuhan bilang, saudara dan saya tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Yang dimaksud di sini, saudara, bukan kita tidak tahu mengucapkan doa, ya, tapi yang dimaksud adalah kita nggak tahu melayangkan doa yang menyenangkan Tuhan. Biasanya yang kita layangkan adalah semua yang mementingkan diri kita. Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong berkati anak saya, jaga lindungi anak saya, istri saya, suami saya, orang tua saya. Semua ada kata saya. Ya, saudara. Dan ini bukan sifat Kristus. Ya, Kristus berdoa bagi orang lain, Roh Kudus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh Kudus katanya berdoa buat saya dan saudara kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara dengarkan, Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apa itu? Kenapa? Kenapa keluhan-keluhannya tidak terucapkan? Apa maksudnya ini? Karena dia sangat prihatin dengan saya dan saudara. Kita sedang menuju jurang seringkali, tapi kita nggak tahu. Dan Roh Kudus berdoa supaya kita jangan masuk jurang. Dan hatinya betul-betul susah, saudaraku. Ini yang saya dan saudara bisa lakukan. Tuhan Yesus adalah seorang perantara agung kita. Dia selalu berdoa menjadi perantara bagi saya dan saudara. Saudara tidak usah khawatir kalau tidak ada orang yang berdoa kepada saudara. Karena ada Tuhan Yesus yang berdoa. Dan doa Tuhan Yesus itu manjur luar biasa. Penuh dengan kuasa. Roh Kudus juga berdoa bagi saya dan saudara. Jadi apa yang perlu kita takutkan dalam keadaan seperti sekarang? Tidak perlu. Nah, sekarang kita kembali kepada Daniel. Ya, Daniel melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan sekarang, kenapa itu penting? Ya, saya mau sampaikan sesuatu, ya, bahwa ini yang bisa kita lakukan. Kita berdoa bagi orang banyak. Maka apa yang terjadi kepada saudara? Saudara akan merasa beban saudara lebih mudah. Ya, kenapa? Karena
perhatian saudara sekarang dialihkan dari diri kepada orang lain. Dan itu obat yang mujarab untuk menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, saudara-saudara. Ya, dari ketakutan yang berlebihan. Nah, saudara, apa yang harus kita doakan? Ya, kita doakan orang untuk dalam perlindungan. Tetapi yang paling utama, yang menjadi concern atau keprihatinan saya dan saudara, adalah dosa-dosa, baik kita secara pribadi, maupun dosa-dosa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, keluarga kita, maupun gereja-gereja saudara. Dosa-dosa yang dilakukan selama ini, ya, yang meninggikan diri mungkin tanpa kita sadari, yang mementingkan diri mungkin dalam keadaan yang tidak kita sadari, ya, dan banyak hal yang mungkin kita tidak sadari, saudara-saudara, ya. Kenapa ini sangat penting, ya, bahwa kita memiliki kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kepada semua orang. Kenapa ini penting? Saya mau tekankan ini sangat penting, saudara. Bahkan ini yang bisa membuat saya dan saudara terhindar dari virus ini. Dari mana saya tahu? Mari kita pergi kepada Yehezkiel 10, ya. Yehezkiel 10, 9, bukan 10 Mir, ya, 9 ayat 4. Yehezkiel 9 ayat 4. Ya, saudara dengarkan ya. Di dalam Yehezkiel 9 ayat 4 firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Saudara, ini firman bilang bahwa berjalan dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf apa? Huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Di mana? Di bait suci. Kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh imam-imam. Kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh para tua-tua. Dan juga oleh ibu-ibu. Semua buat kejahatan. Kalau saudara mau tahu apa kejahatannya, saudara silakan baca di dalam Yehezkiel pasal 8. Saya nggak punya waktu saat ini untuk membahas semuanya. Tetapi di sini disebutkan bahwa pelajari, disebutkan di sini bahwa mereka berkeluh kesah untuk segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan apa akibatnya ketika mereka mendapatkan huruf T? Maka yang terjadi, ayat 5, dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saudara dengarkan apa fungsi dari huruf T? Fungsinya adalah untuk melindungi umat-umat Tuhan yang berkeluh kesah. Itulah yang mendapat huruf T. Berkeluh kesah dengan apa? Kejahatan. Ya, perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di mana? Di umat-umat Tuhan. Di pendeta-pendeta, di imam-imam. Dan umat-umat yang berkeluh kesah dengan kejahatan-kejahatan ini, katanya mendapat huruf T. Dan huruf T itu yang melindungi mereka dari kematian. Siapa yang tidak punya huruf T, ya, di dahi mereka, maka mereka akan binasa. Apa huruf T ini, saudara? Untuk mengetahui huruf T ini, ya, mari kita pergi kepada Wahyu pasal 7 ayat 1, 2, 3. Mari kita buka Wahyu 7 ayat 1, 2, 3. Ya, Wahyu 7 ayat 1, 2, 3, firman Tuhan mengatakan, kenapa ini penting? Karena apa yang terjadi pada zaman Yehezkiel akan terjadi juga di akhir zaman. Ya, Wahyu 7 ayat 1 memberikan satu petunjuk, ya, bahwa ini akan terjadi di akhir zaman. Buku Wahyu berbicara mengenai akhir zaman, saudara-saudara. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup,
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, kalau di dalam Yeskiel disebutkan huruf T, kalau di dalam buku Wahyu disebut itu adalah meterai Allah yang hidup. Ketika meterai Allah yang hidup ditaruh di dahi daripada umat-umat Tuhan, maka malaikat yang menahan keempat angin, yang melambangkan musibah malapetaka yang akan terjadi di atas dunia ini, ya, keempat malaikat yang sedang menahan musibah, masalah, malapetaka yang akan terjadi ke atas bumi ini, diperintahkan supaya mereka menahan keempat penjuru mata angin itu. Kenapa? Oleh karena umat-umat Tuhan belum dimeteraikan di dahi mereka. Tentunya meterai Allah yang hidup ini adalah simbol, ya, saudara-saudara. Ini hanyalah simbol. Ini bukan satu meterai yang bisa dilihat, ya, tapi ini adalah simbol. Menyimbolkan apa? Meterai melambangkan kepemilikan. Meterai melambangkan sah. Meterai melambangkan apa yang sudah disahkan tidak bisa dibatalkan lagi, ya. Jadi ini menggambarkan bahwa kalau saya dan saudara dimeteraikan, artinya saya dan saudara ini milik Tuhan sepenuhnya, bahwa tidak bisa dibatalkan lagi. Saya dan saudara ini adalah milik Yesus, maka saya dan saudara akan terlindungi dari segala macam bencana apapun. Dan untuk dimeteraikan, apa syaratnya tadi dikatakan di sana? Kita berkeluh kesah terhadap kejahatan atau terhadap kekejian-kekejian yang terjadi di antara umat-umat Tuhan. Ini melambangkan apa, saudara? Ini melambangkan bahwa saya dan saudara memiliki kasih yang luar biasa, ya, sebagaimana Yesus mengasihi umat-umat Tuhan yang sedang dalam menuju kebinasaan, kehancuran, ya, maka Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Sayangnya, waktu dia datang, mereka menolak. Ini juga menggambarkan apa yang ada di dalam hati Daniel. Dia sangat sedih melihat apa yang terjadi dengan umat Tuhan, walaupun sudah dihukum oleh Tuhan, dibuang ke Babel selama 70 tahun, tapi mereka tidak menunjukkan pertobatan. Itulah yang membuat Daniel sedih, dan Daniel melayangkan suatu doa perantaraan yang sangat luar biasa. Ya, saudara, saya mau dorong saudara baca seluruh doanya. Di akhir dari doanya, ya, di akhir daripada doanya, inilah yang kita baca di dalam Daniel 9 ayat 24. Mir dihilangkan karena saya mau tampilkan PowerPoint-nya, ya. Di dalam Daniel 9 ayat 24, ya. Saudara dengarkan, lihat ini firman Tuhan. Itulah latar belakangnya. Mari kita lihat. 70 kali 7 masa atau tahun. Jadi bayangkan ya, 70 tahun Tuhan berikan waktu kepada orang Israel untuk bertobat, mereka tidak bertobat. Daniel gelisah, Daniel berdoa, dan sementara dia berdoa, sebelum selesai doanya, Tuhan mengirim Gabriel, malaikat tertinggi di surga, untuk memberikan penjelasan kepada Daniel, untuk memberikan penghiburan kepada Daniel. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Ya, 70 kali 7 tahun. Masa sama dengan tahun. Untuk bikin apa? Ya, untuk melenyapkan kefasikan. Itu yang pertama. Untuk mengakhiri dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menghapuskan kesalahan. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, saudara, saya mau tekankan yang nomor 5. Ya, bahwa 70 kali 7 masa atau 70 kali 7 tahun ditetapkan bagi bangsa Israel. Ya, jadi luar biasa ya, doa perantara daripada Daniel. Ya, Daniel gelisah 70 tahun, hampir berakhir waktu bagi orang Israel untuk bertobat. Tetapi ternyata Tuhan mendengar doa Daniel. Tuhan bilang 70 kali 7 masa. Ya, 70 kali 7 tahun. Aku berikan kepada orang Israel untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Nah, ini dia, saudara, yang menjadi poin kita dengan 5 anak darah yang bijaksana. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi.
Mari kita lanjutkan di dalam ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi ini sebenarnya bukan firman, tapi perintah, ya, bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Jadi sampai pada kedatangan siapa? Dari perintah untuk membangun kembali Yerusalem, ya, sampai kedatangan seorang yang diurapi. Jelas ini berbicara mengenai Yesus. Yesus adalah seorang yang diurapi. Yang diurapi itu artinya Mesias atau Kristus, ya. Kata Kristus itu berarti yang diurapi, ya. Mesias juga artinya yang diurapi. Al-Masih juga artinya yang diurapi. Tapi itu berbeda bahasa. Mesias itu dari bahasa Latin, Kristus dari bahasa Greka, Al-Masih itu bahasa Arab, yang semua artinya sama, yang diurapi. Jadi siapa itu yang dimaksud dengan yang diurapi? Yesus, bukan seorang yang lain. Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa atau 7 kali 7 tahun. Dan ada 62 kali 7 masa atau 7 tahun. Lamanya kota itu akan dibangun kembali. Kota Yerusalem dibangun dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ya, jadi saudaraku, dari perintah untuk membangun kembali Yerusalem sampai datangnya Mesias, bisa dibilang ada 7 kali 7 masa atau 7 kali 7 tahun ditambah 62 kali 7 tahun. Ya, kalau kita tambah 7 kali 7, 49, 62 kali 7, ya, ditambah 7 kali 7, hasilnya 483. 430 tahun. Ya, sejak perintah diberikan untuk membangun kembali Yerusalem sampai datangnya sang raja atau Mesias. Mari kita lihat ayat 26. Jadi sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Jadi di akhir dari 62 kali 7 masa Mesias akan datang, tetapi kemudian dia akan dibunuh. Kata disingkirkan artinya dia akan dibunuh. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ayat ini bilang tidak ada salahnya apa-apa. Jadi kita yakin sama sekali bahwa ini tidak mungkin diaplikasikan kepada yang lain selain kepada Yesus. Karena Yesus tidak ada salahnya apa-apa. Ya, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jadi saudara, yang penting dalam ayat 26 ini adalah bahwa di akhir daripada 62 kali 7, sesudah 7 kali 7 ada 62 kali 7, itu artinya di akhir daripada 483 tahun dari nubuatan 70 kali 7 tahun, yang berarti 490 tahun. Ya, di akhir dari 483 tahun akan datang Mesias, dan sesudah dia datang, dia akan dibunuh. Ini yang dikatakan oleh Daniel 9 ayat 26. Ya, saudara-saudara. Nah, sekarang, apakah kita bisa mengetahui kapan perintah untuk membangun kembali Yerusalem? Karena itu menjadi awal dari nubuatan ini, ya. Saya kembali kepada ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Jadi perintah untuk memulihkan Yerusalem dan membangun kembali Yerusalem diberikan. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, itu katanya ada 7 kali 7 masa, ya, atau 7 kali 7 tahun, ditambah 62 kali 7 tahun. Jadi kalau kita tambahkan 7 kali 7, 49, tambah 62 kali 7, ya, itu akan menghasilkan 483 tahun. Ya, dari mana? Dari 70 kali 7 tahun atau 70 kali 7 masa, ya. Jadi saya harap ini jelas. Kalau begitu, yang paling penting kita harus tahu kapan perintah kembali membangun Yerusalem diberikan. Mari kita lihat, ya, di dalam, ya,
Esra 7 ayat 11, saudara boleh baca. Di Esra 7 disebutkan Raja Artasasta memberikan perintah kepada orang Israel untuk kembali ya dari dari Babel untuk pulang ke Yerusalem. Tahun berapa itu? Itu pada tahun ke-7 ya, boleh mungkin ditampilkan ya. Saya mau tampilkan ayatnya supaya saudara yakin bahwa ini bukan saya karang-karang ya, di dalam Esra 7 ya ayat 11 ya. Esra 7 ayat 11 boleh ditampilkan di sini dibilang inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit. Dan selanjutnya, maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Nah, sekarang kita mau cari tahu, ini kapan dikeluarkan. Coba pergi ke ayat 1. Pergi kepada ayat 1, di scroll ke atas aja. Ya, di scroll ke atas terus. Ya. Oke. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia. Saudara baca terus. Maka ya kita akan tahu di dalam ayat ke-8. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ya, dia sampai pada bulan ke-5 tahun ke-7 pemerintahan Raja Artasasta. Sejak tanggal 1 bulan pertama, dia mulai perjalanan dari Babel. Jadi sekitar, ya kalau tanggal 1 dia berangkat dan dia tiba di sana pada bulan ke-5, ya hampir 4-5 bulan perjalanan dari Babel ke Yerusalem pada tahun ke-7 pemerintahan Raja Artasasta. Oke, kapankah tahun ke-7 dari Raja Artasasta itu? Ya, boleh keluar screen Miranda ya. Pada tahun ke-7 Raja Artasasta, saudaraku, ya, kita lihat tahun berapa itu, ya, itu terjadi, saudaraku, pada tahun, jadi Raja Artasasta itu naik takhta pada tahun 464 sebelum Masehi. Ya, dengan kata lain, tahun ke-7 dari Raja Artasasta 464 dikurang 7 karena sebelum Masehi tahunnya berjalan mundur. Ya, jadi kita dapat tahun 457 adalah tahun Raja Artasasta mengeluarkan perintah bagi Esra untuk pulang membangun kembali Yerusalem. Ya, di dalam Esra yang tadi kita baca. Tahun ke-7 dari Raja Artasasta adalah tahun 457 sebelum Masehi. Apakah kita punya dukungan sejarah atau karangan saya? Saudara boleh buka di dalam Wikipedia 457, disebutkan di sini Artasasta pertama mengeluarkan perintah ya untuk membangun kembali Yerusalem. Dan dikutip di sini Esra 7 yang kita baca tadi, Daniel pasal 9 ya. Jadi dikonfirmasi di sini dari catatan sejarah di Wikipedia ini bahwa 457 adalah tahun di mana ya Artasasta mengeluarkan perintah bagi orang Israel untuk kembali kepada Yerusalem. Dengan demikian, saudara, kita tahu sekarang bisa dibilang ya perintah 457 sebelum Masehi adalah perintah yang dikeluarkan oleh Artasasta untuk kembali kepada Yerusalem dan bangun kembali. Kemudian 483 tahun yang merupakan ya jumlah dari 7 kali 7 tambah 62 kali 7 atau dengan kata lain 69 kali 7. Maka 483 tahun kemudian Mesias akan datang. Orang yang diurapi itu akan datang. Ya, kapankah Yesus diurapi?
Yesus diurapi waktu dia dibaptis. Bisa dibilang, ya, waktu Yesus dibaptis, itulah waktunya Yesus diurapi. Ingat waktu Yesus dibaptis, ada kata-kata di mana disebutkan, ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, saudaraku, ya, inilah yang disebutkan. Jadi, bagaimana kita dari 457, ya, bisa mendapatkan tahun 27 Masehi, yaitu dari 483 dikurangi 457. Ya, maka kalau saudara kurangin, saudara akan dapat angka 26, bukan 27. 483 kurang 457, maka hasilnya 3 kurang 7, maka 13 kurang 7, hasilnya 6. 7 kurang 5, hasilnya 2. Jadi 26. Kenapa di sini kita tulis 27? Oleh karena, ya, saudaraku, di perpindahan antara tahun sebelum Masehi ke tahun Masehi, itu tidak ada tahun 0. Jadi, contohnya, 1 Masehi, 1 sebelum Masehi, ya, pindah ke 1 tarik Masehi, jadi 1 SM pindah ke 1 tarik Masehi, itu tidak melewati tahun 0. Karena tidak melewati tahun 0, maka saya dan saudara harus tambah 1. Makanya saya dan saudara dapat tahun 27. Nah, kenapa ini penting? Mari kita lihat sekarang slide berikutnya. Ya, di dalam Lukas 3 ayat 1 disebutkan, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar siapa? Tiberius. Nah, Kaisar Tiberius jadi raja tahun 12, tarik Masehi. Maka tahun ke-15-nya otomatis adalah tahun 27. Ini dalam Lukas 3 ayat 1. Ya. Apa yang terjadi pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius? Mari kita lihat di dalam Lukas 3 ayat 1 dan ayat 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, maka ayat 3, datanglah Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, jadi kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, ya, mulai dia membaptis pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Ya, saudaraku. Dan kalau kita baca di dalam ayat 21 dan 22, ya, saya bacakan ya, dalam Lukas 3 ayat 21-22. Di sini firman Tuhan berkata, ya, kalau Miranda mau tampilkan silakan, boleh, supaya kita lihat semua dari Alkitab, buktinya langsung, ya. Lukas 3 ayat 20-21, ya. Apa yang disebutkan oleh firman Tuhan? Lukas 3 ayat 20-21. Di sini disebutkan tepat, ya, ayat 20-21 atau ayat 21 saja langsung. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, ya, saudaraku, Yesus dibaptis pada tahun ke-15 pemerintahan dari Tiberius, Kaisar Roma. Kaisar Tiberius, tahun ke-15. Dengan kata lain, tepat Yesus dibaptis pada tahun berapa? Tahun 27 Masehi. Ya, saudaraku, ini adalah suatu nubuatan yang dengan tepat digenapi, ya, oleh firman Tuhan, digenapi, ya, saudaraku. Mari kita baca sekarang Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15. Ya. Supaya kita lihat bahwa Yesus betul-betul yang dinubuatkan, ya. Markus 1 ayat 15. Katanya, kata siapa? Kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, saya mau bilang, Yesus tidak berdusta bahwa kerajaannya sudah dekat. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan kasih karunia,
kapan kerajaan kasih karunia itu dimulai? Ketika Yesus datang pertama kali, dan secara spesifik, ya, kerajaan kasih karunia itu dimulai ketika Yesus mulai bekerja. Dan kapan dia mulai bekerja? Ketika dia dibaptis. Dan kerajaan kasih karunia itu diteguhkan, bisa dibilang sesudah Yesus dibaptis, diteguhkan ketika Yesus mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Saudaraku, di pelajaran berikutnya saya akan tunjukkan dari firman Tuhan, ya, bahwa Yesus punya kematian pun sudah dinubuatkan, ya. Saya hanya mau tunjukkan satu slide yang terakhir sebagai teaser buat pelajaran kita selanjutnya, ya, saudaraku, bahwa sangat luar biasa sebenarnya firman Tuhan, nubuatan Tuhan, ya, bahwa Tuhan telah menubuatkan semua yang akan terjadi dalam kehidupannya hanya dengan satu maksud, tidak ada maksud yang lain, ya. Maksudnya itu, nah, ini dalam Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 tahun. Yaitu di akhir daripada nubuatan 70 kali 70 kali 7 tahun atau 70 kali 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan. Ya, saudaraku, pada pertengahan minggu itu, ya, atau 7 dari 7 tahun yang terakhir, pada pertengahannya, dengan kata lain, ya, nubuatan ini mengatakan bahwa sesudah Yesus mulai bekerja di pertengahan minggu yang terakhir, ya, yaitu 7 tahun yang terakhir, di pertengahannya berarti 3,5 tahun, tepat di 3,5 tahun kemudian sesudah tahun 27, maka itu akan membuat kita tiba di tahun 31. Yesus akan dibunuh atau disalibkan. Ya, saudaraku, pelajaran kita sampai di sini, ya. Nubuatan ini sudah diberikan kepada umat-umat Tuhan, tetapi mereka menolak Yesus, ya, karena mereka adalah 5 orang yang bodoh, yang tidak mempelajari nubuatan. Mereka punya Alkitab, mereka punya kebenaran. Sayangnya, Roh Kudus tidak diizinkan untuk menuntun mereka ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus tidak diizinkan untuk memberitakan kepada mereka apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan saudaraku, akhirnya mereka menolak Yesus. Yesus memberikan kata-kata yang terakhir yang saya ingin kita baca pada saat ini. Di dalam Yohanes 13 ayat 19. Di dalam Yohanes 13 ayat 19. Ya. Mari kita baca ayat ini. Ayat yang merupakan ayat penutupan pada siang hari ini. Ya, Yohanes 13 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia, akulah Mesias." Ya, saudaraku, nubuatan diberikan dengan maksud apa kata Tuhan Yesus? Supaya kalau itu terjadi kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Daniel 9 telah menubuatkan bahwa Yesus akan dibaptis tahun 27 Masehi. Dan kemudian sesudah 3,5 tahun dia bekerja, dia akan mati di kayu salib. Kita tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus adalah Mesias. Kita tidak ada keraguan sedikit pun akan nubuatan Alkitab. Dengan demikian kita bisa yakin janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga saya dan saudara melewati krisis apapun yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, termasuk COVID-19 ini. Ya, biarlah saya dan saudara-saudara akan menjadi 5 anak gadis yang bijaksana, yang tidak akan luntur imannya, ya, sekalipun langit runtuh. Iman saya dan saudara tidak akan luntur sekalipun langit runtuh. Iman kita tidak akan luntur sekalipun kita kelaparan. Kita tetap akan percaya kepada Juru Selamat kita yang sangat mengasihi kita. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan kita sekalipun kita mungkin akan diizinkan Tuhan mendapatkan virus ini. Walaupun saya berdoa, saudara, supaya kita semua dihindari.
Tapi Tuhan yang lebih tahu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita tidak akan dipisahkan dari kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena firman-Nya nyata, saudaraku. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka sebenarnya tidak akan ada ketakutan yang berlebihan. Karena Yesus berjanji, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang saya dan saudara alami saat ini. Tapi janji Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Saudara, kalau saya dan saudara gelisah berlebihan, itu karena kita kurang percaya kepada Allah. Kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus? Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Dia sudah mati bagi saya dan saudara. Kenapa kita perlu takut? Seharusnya kita tidak perlu takut. Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara, karena dia sudah mati bagi saya dan saudara. Kalau saudara pernah berbuat baik, menolong seseorang, apakah saudara akan lupa? Apalagi kalau saudara harus berkorban yang cukup besar bagi saudara. Diri saudara harus saudara korbankan. Harta saudara harus korbankan untuk orang itu. Saya mau tanya, apakah saudara akan lupakan? Kalau saudara memberikan nyawa saudara bagi orang itu, apakah saudara akan lupakan? Tidak akan saudara lupakan. Karena orang itu menjadi seorang yang sangat saudara kasihi, sampai saudara dan saya rela menyerahkan nyawa kita buat orang itu. Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Tidak mungkin Yesus membiarkan saya dan saudara dalam keadaan seperti sekarang. Dia tidak akan melupakan saya dan saudara. Dia akan menyertai saya dan saudara. Bahkan sebelum COVID-19 datang, ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah menubuatkan akan ada wabah penyakit. Tapi dia sudah mempersiapkan saya dan saudara. Dan dia akan bersama-sama dengan saya dan saudara. Itulah janji Tuhan, itulah jaminan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Kita yang sering merasa Tuhan meninggalkan kita, tapi faktanya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Biarlah firman pada siang hari ini boleh meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Boleh membuat kita tidak gelisah, tidak takut berlebihan. Tapi biarlah kita serahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk kesempatan mendekatkan diri kepadamu, mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami melihat bahwa janji-Mu pasti. Engkau telah memberikan nubuatan 70 kali 7 masa sejak tahun 457 kepada umat-Mu, bangsa Israel, agar mereka bisa mengakhiri dosa, bertobat. Dan Tuhan, nubuatan bahwa Mesias akan datang. Dengan tepat kami melihat nubuatan ini digenapi, menyatakan bahwa Tuhan punya perencanaan yang sangat detail, yang sangat matang. Tidak ada yang mengejutkan Tuhan, mengagetkan Tuhan dalam sejarah di atas dunia ini. Maka Tuhan, biarlah itu menguatkan iman kami, bahwa Tuhan tahu dari zaman dulu, dari ribuan tahun lalu, apa yang akan kami alami di tahun 2020 ini. Dan Tuhan sudah mempersiapkan kami. Secara manusia mungkin kami merasa ini sangat berat, tapi Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi, itu tidak melebihi batas kemampuan kami ya Tuhan. Biarlah kami dikuatkan selalu, diingatkan selalu, bahwa kami sedang menghadapi masa yang sulit, benar, tapi tidak melebihi kekuatan kami kalau kami bergantung kepada Tuhan saja. Bapa, kembali hamba mau berdoa untuk orang-orang yang menderita karena virus ini maupun penyakit-penyakit yang lain. Tuhan kasihani mereka,
dimanapun mereka berada saat ini. Jamah mereka, lawat mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, berikan penghiburan, berikan segala yang mereka butuhkan, agar mereka boleh melewati ujian iman yang berat ini dengan penuh kemenangan. Berkati keluarga mereka, kuatkan iman dan percaya dari keluarga mereka. Berkati para medis yang bekerja siang dan malam tidak mengenal lelah untuk membantu orang-orang yang sakit ini. Dan Tuhan, tolong juga masyarakat banyak yang terkena dampak ekonomi dari virus ini. Tolong mereka, berikan iman yang kuat agar mereka tidak ragu akan penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup mereka, dan gerakan hati orang-orang yang boleh menolong mereka, termasuk kami Tuhan, agar kami juga menjadi saluran berkat buat orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Dan tolong kami Tuhan, agar kami selalu memandang kepada Engkau saja, dan kami bisa diberikan kemenangan iman dari ujian ini. Inilah segala permohonan doa kami Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan, mengabulkan, bahkan lebih dari yang kami minta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjut lagi di hari Jumat, jam 12 siang.